Jordan 3 Fire Red. Seperti apa bentuknya, plus minusnya dan pro kontranya, dan juga behind the story dari sepatu ini. Check this out, guys. One, two, three, four. Oke, sebelum gue ngomongin sepatu soal Air Jordan 3 ini, gue mau ngaku nih sedikit bahwa kalau menurut gue bulan ini itu Nike, terutama untuk ngeluarin lini Jordannya ya, mereka tuh ngeluarin seri yang cukup bagus ya beberapa kali dengan material yang oke gitu. Pertama sih ya ini Air Jordan 3 seri Fire Red, terus yang barusan rilis kemarin juga yang udah gue review juga Air Jordan 1 Taxi. Menurut gue juga itu jauh di luar ekspektasi gue, melebihi ekspektasi malah, meskipun secara bentuk juga kalau reviewer lain bilang bentuknya agak aneh, terutama di bagian atas tumit yang kemudian nggak terlalu lurus kalau dilihat, tapi overall menurut gue sepatu itu cukup keren ya, dengan kulit yang lebih oke gitu dari beberapa jenis sebelumnya gitu. Nah, balik lagi soal ke Air Jordan 3 ini, gue dapet kebetulan gue tinggal di Filipina dan gue harus akuin pasar sneakers di Filipina tuh jauh lebih gede, dan orang sini emang lebih fanatik terkait sneakers dibandingkan di Indonesia. Dan untuk mendapatkan beberapa item itu gue rasa emang jauh lebih mudah di Filipina, karena satu mungkin ya mereka dekat dengan Amerika, kemudian secara kultur akhirnya juga sedikit banyak sangat Amerika, jadi orang bilang Filipina itu ya Amerika di Asia Tenggara. Terus kultur basketnya juga kenceng, makanya kultur sneakernya juga kenceng gitu kan. Terus beberapa kali kalau lihat di sini juga lu bisa dapetin diskon sepatu sneakers yang oke itu jauh lebih gede daripada di Indonesia. Ya orang Indonesia mau ke Filipina biasanya mikir, tapi kalau misalnya mau belajar sneakers rata-rata ya larinya ke Singapura atau ke beberapa negara lain, pernah langsung ke Filipina. Buat kita tuh negara Filipina tuh nggak familiar. Soal Air Jordan 3 ini ya gue dapat di negara ini, tapi gue nggak beli via Jordan Store di Filipina ya, di Manila, atau di Nike Store di sini, tapi gue via apps, karena waktu itu sebenarnya gue menang raffle tapi nggak gue ambil dari Jordan Manila. Nah waktu itu gue mikir pertama ngambilnya juga mesti ribet, gue kesana mesti pakai sepatu Jordan. Gue bayangin gue bawa sepatu Jordan ke kantor, terus dari kantor terus gue ke Jordan Manila untuk dapetin raffelan gue gitu kan, untuk klaim itu. Terus macetnya naudzubillah, gila men, lebih parah dari Jakarta gue yakin. Gue pikir-pikir kok lebih capek ya, terus nggak tahu kenapa at the same time Nike apps kalau lu cek di situ bener-bener ngeluarin rilisan ini. Jadi itu di Nike app-nya ya, karena biasanya Nike itu kalau untuk yang Air Jordan itu yang jarang banget dikeluarin di Nike apps, tapi harus lewat sneakers yang tulisan SNKRS. Nah itu biasanya di situ, dan gue selalu kehabisan karena itu kan global ya. Tapi nggak teman-teman, ini di Nike apps ada dengan harga yang sama dan free delivery service. So tanpa basa-basi lebih banyak lagi, karena gue takut lu bakal udah bosen, sekarang gue ambil ini. This is Jordan 3 Retro Fire Red. Kalau dilihat dari dusnya ini jauh lebih gede dari Jordan 1 dan terlihat lebih eksklusif sih ya. Kalau gue lihat sih emang sepatu Jordan itu mulai dari Jordan 2 itu kemudian berkembang bukan jadi sepatu olahraga lagi, tapi sepatu fashion dan high end fashion gitu ya. Karena itu tuh kelihatannya mewah banget sejak Jordan 2 dan kemudian berlanjut Jordan 3, Jordan 4. Nah, jadi menurut gue sih yang 4 seri pertama itu benar-benar klasik dan memang jadi penentu awal kenapa Air Jordan itu jadi sepatu legendaris sampai detik ini. Nah langsung aja kita buka. Jadi kalau dilihat dusnya seperti ini, dominan hitam, ada logo Jumpman-nya merah. Terus salah satu desain yang ikonik dari Air Jordan 3 adalah penggunaan motif. Ini tuh sebenarnya motif kulit gajah ya, kalau kita lihat kerutan-kerutannya
ya, cracking-crackingnya tuh kayak gini gitu. Dan desainernya memang terinspirasi dari itu. Oke, langsung kita buka. Nah, ya, ini eksklusif banget sih, emang dalamnya aja masih ada bagian kartonnya lagi, matte finish ya, nggak cuma kayak kertas karton coklat biasa, dalamnya tapi matte finish kayak gini. Nah, terus kertasnya jadi dua bagian, satu kertas bermotif kulit gajah, terus as usual kertas buram. Damn, gila, keren banget ya sih lo lihat. Ini memang benar-benar terlihat sangat eksklusif ya, dari logonya. Terus nih lo bisa jadiin gantungan kunci motor, kunci rumah atau apapun, tapi gue nggak yakin kalau beberapa orang yang beli buat investasi sih atau sebagai trofi dipajang nggak bakal dilepas nih ininya. Sama kayak lo beli Air Jordan Off-White itu masih ada labelnya aja ya gitu. Dari material kulit, orang bilang bahwa Air Jordan 3 ini nggak sebagus seri selanjutnya, Air Jordan 4 yang lebih superior. Tapi menurut gue sebenarnya inilah tonggak pertama kali peralihan model dari sepatu retro basket ke sepatu basket dengan desain yang jauh lebih modern. Dan ini pertama kali rilis tahun 87. Ya emang peralihan dari 80-an terus mau menuju ke 90-an tuh banyak banget perubahannya, terutama di bidang olahraga. Dan inilah ya sepatu yang memang desainernya Tinker Hatfield itu dengerin banget masukan dari MJ atau masukan dari Michael Jordan, karena kita tahu pada waktu itu Michael Jordan nggak puas dengan apa yang terjadi dengan Jordan 2. Menurut dia soalnya terlalu keras lah. Di waktu itu kemudian dia mikir, kalau lu mau bikin sepatu lagi sama gue, better lu dengerin gue, kalau enggak kita selesai sampai di sini. Jordan ngomong kayak gitu ke Nike, dan akhirnya Nike mikir waktu itu, yaudah desainernya deh Tinker dipanggil, karena waktu itu Tinker sukses untuk mendesain sepatu runningnya Nike, dan emang gila-gilaan sih. Terus dan dia memang cukup punya insting sebagai seorang desainer sepatu yang bisa mensupport kebutuhan para atlet ya, nggak cuma atlet lari tapi juga ternyata atlet basket juga. Dan kebetulan Tinker memang mantan atlet nasional Amerika, waktu itu cedera dan akhirnya lebih banyak ke belakang layar dan mensupport kebutuhan atlet terutama terkait kaki, dan akhirnya berujung pada menjadi desainer sepatu Nike. Ini nih akhirnya kenapa bentuknya jadi seperti ini, karena pertama kenapa ini nggak tinggi, dan ini pertama kalinya kalau gue lihat adalah sepatu basket yang nggak pakai model high top ya. Karena kalau kita lihat dari mulai Converse, terus Adidas, terus kemudian ya Air Force One yang dibuat Nike, rata-rata itu tingginya setinggi ankle, dan memang waduh itu malah jadi tren ya, dipakai juga sama rocker-rocker metal. Dan ini juga pertama kali lu bisa lihat Air Jordan yang menunjukkan ada bagian air cushionnya, lu bisa lihat secara langsung, ini pertama kali. Ini pada waktu itu keren banget ya, maksudnya orang pasti penasaran, wih ada apaan tuh di sepatu Nike, kenapa ada bantalan udaranya gitu, orang nggak kepikiran gitu. Terus kalau kita lihat modelnya secara sekilas seperti ini, material kulitnya emang lebih premium dari Air Jordan pertama. Terus di bagian lace-nya ini ada sedikit dominasi warna abu-abu, terus 1, 2, 3, 4, 5 ada lubang lace atau lubang tali sepatu yang didominasi warna merah juga, menambah aksen yang cukup kuat. Dan untuk syutang atau lidah sepatunya ini tidak menggunakan bahan kain untuk penutupnya ya, seperti pada Air Jordan 1, tapi langsung ditutup kulit semuanya kayak Air Force One dan juga Air Jordan 2. Dan untuk pertama kalinya logo Jumpman dipergunakan untuk Air Jordan 3. Karena sebelumnya kan kalau kita lihat di sini biasanya logo Nike Air, atau kalau di Jordan 2 itu logo sayap seperti yang digunakan di boxingnya Air Jordan pertama.
Terus untuk bagian outsole-nya, kita bisa lihat kalau outsole-nya ini didominasi 3 warna juga, merah, abu-abu, dan putih. Dan ini terasa modern banget sih, nggak kayak sepatu-sepatu sebelumnya. Air Jordan 2 sih gue lihat juga udah mulai ya pakai outsole yang udah mulai didesain sedemikian rupa gitu, nggak bergaya retro lagi. Nah untuk Air Jordan ini juga cuman disediain 1 tali sepatu, which is buat gue sih nggak masalah karena gue nggak pernah suka yang namanya ganti-ganti warna gitu, terlihat lebih keren, ngejreng apa. Karena gue udah berumur dan gue pakai sepatu ini tuh bukan karena sok-sokan mau jadi hypebeast ya, masa gue udah lewat, tapi karena gue merasa balas dendam karena dulu nggak bisa beli. Terus gue tumbuh ketika Michael Jordan masih main basket aktif dan gue lihat gila keren banget. Tuh kalau dilihat tadi behind story-nya udah, terus sedikit sejarah, terus kenapa gue beli karena emang soal nostalgia ya. Tapi apakah kemudian kesimpulannya sepatu ini cukup worth it untuk dibeli, terus mau disimpan, atau emang cukup keren untuk dipakai untuk bahan flexing buat kalian yang pengen sangat-sangat bergaya ya, dan dilihat orang dia punya kultur man gitu kan. Menurut gue sih sepatu ini worth it ya, entah emang mau dipakai buat nostalgia, nah emang lu menghargai sisi stories Air Jordan dan lu benar-benar cinta gitu kan, tapi juga karena lu beli terus nggak bakal lu pakai. Gue nggak yakin ini bakal di reissue dalam waktu dekat, setahun 2 tahun ke depan, karena gue lihat sejarahnya ini cukup panjang dan ini salah satu model yang klasik. Dan kalau lu lihat di posternya Michael Jordan waktu masih aktif jadi NBA, dia ada satu poster yang dia pakai sepatu ini nih dengan warna yang sama gitu kan. Dan kalau gue lihat sih, kalau lu beli terus lu simpen, harganya akan naik atau enggak? Gue yakin sih ini bakal naik ya, karena banyak orang yang suka dengan sepatu ini gitu loh. Karena ya tadi Air Jordan 3 itu terkenal dengan bahannya emang bagus kulitnya, meskipun kemudian orang bilang enggak, Air Jordan 4 lebih premium man. Nggak ada ruginya kok lu beli ini terus lu simpan, terus kapan tahun ketika harganya udah gila-gilaan, orang nyari ini udah jadi dead stock, terus lu lepas gitu kan, ya nggak masalah. Atau memang lu beli ini sebagai trofi untuk menunjukkan, untuk memberi kesan orang bahwa wow, lu emang orang yang punya kultur dalam berpakaian, punya selera fashion yang oke gitu. Terserah kalian. Tapi kesimpulan dari gue adalah ini worth it untuk lu dapetin, itu aja sih. Dan kalau ada kesempatan, mumpung ini belum jadi dead stock dan orang masih jual dengan harga retail dan di beberapa negara masih ada, kalau memang cinta Jordan banget ya lu cobain aja cari, bisa lewat Nike apps atau mungkin berburu via Just Tip lah atau apa gitu. Di Indonesia gue yakin banyak Just Tip masih ada sih. Kalau misalnya ada komentar terkait pro kontra sepatu ini atau pendapat lu apa, silahkan tulis di kolom komentar, and see you next time.